Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Nanda, NIM 482012017051. Jelaskan perbedaan definite artikel dan indefinite artikel. Definite artikel adalah artikel yang pasti yang membuat kata benda yang kita tunjuk menjadi sangat spesifik. Indefinite artikel adalah berarti tidak pasti, kata benda yang hadir setelah artikel e dan en tidak spesifik atau kata benda tak tentu. 2. Jelaskan perbedaan penggunaan artikel e dan artikel en. Artikel e dipakai untuk kata benda tunggal yang diawali dengan huruf konsonan, sedangkan artikel en dipakai untuk kata benda tunggal yang diawali dengan huruf vokal. Jelaskan keadaan kapan kita menggunakan artikel de. Artikel de digunakan sebelum noun yang dapat dihitung maupun tidak dapat dihitung, tunggal maupun lebih dari satu. Berikan masing-masing 5 contoh artikel e dan en. A book, a pen, a wig, a blue band, a hotel. An apple, an ice cream, an umbrella, an horse, an player. The book, the pen, the hotel, the university, the union. Jelaskan dimaksud dengan above of frequency. Above of frequency adalah kata keterangan dan konstruksi lain yang menyatakan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi. Sebutkan 5 macam above of frequency. 1. Above of definite frequency. Above of indefinite frequency dalam kalimat lebih dari satu bab. Rumus saat menggunakan untuk penekanan. 5. Bentuk pertanyaan. 7. Di mana letak above of frequency pada kalimat positif? Diletakkan sebelum kata kerja utama dan setelah kata kerja bantu. Berikan contoh kalimat menggunakan above of frequency, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Positif, my parents aren't going to be the juggers. Negatif, my parents aren't going to be the audiences. Interrogatif, are you parents going to be the juggers? Jelaskan yang dimaksud dengan simple parenthesis. Simple parenthesis adalah suatu bentuk kata kerja dalam tata bahasa yang menunjukkan waktu terjadinya satu perbuatan atau peristiwa dan tahap penyelesaian. Apa perbedaan kalimat nominal dan kalimat verbal? Kalimat nominal adalah kalimat yang menjelaskan tentang intensitas atau suatu kondisi tertentu, sedangkan kalimat verbal adalah kalimat yang menjelaskan tentang suatu aktivitas atau kegiatan. Jelaskan rumus mengenai kalimat nominal pada simple parenthesis, baik kalimat positif, negatif, interrogatif, dan berikan contoh setiap kalimat. Rumus subject plus to be, I'm, is, a plus not verb. Subject plus to be, I'm, is, are plus not plus non verb. Interrogatif to be, I'm, is, are plus subject plus no verb. Contohnya it is calendar, it is not calendar, is it calendar. 12. Jelaskan rumus mengenai kalimat verbal pada simple parenthesis, baik kalimat positif, negatif, interrogatif, dan berikan contoh setiap kalimat. Subject plus verb 1 plus as plus object. Subject do, does, not plus verb 1 object. Do, does plus subject plus verb 1 plus subject. Contoh, I love you so much, I do not love you so much, do I love you so much. Jelaskan perbedaan do dan does. Do jika subjek orang pertama dan kedua menggunakan do seperti I, you, we, sedangkan does seperti subjek orang ketiga maka menggunakan do seperti she, he, dan it. Jelaskan perbedaan penggunaan verb yang ditambah dengan s atau os dan yang tidak ditambah dengan e atau os. Yang ditambah dengan s atau os orang ketiga tunggal seperti she, he, it harus ditambah dengan s atau os, sedangkan yang tidak ditambah dengan s atau os menggunakan imbuhan is, yaitu kata benda yang diakhiri huruf y tetapi sebelum huruf y adalah huruf konsonan. Jelaskan perbedaan singular noun dan plural noun. Singular noun adalah kata benda yang menunjukkan bahwa yang berjumlah hanya satu, contoh a map dan an apple. Plural noun adalah kata benda yang digunakan untuk menunjukkan bahwa lebih dari satu, contoh cars. Jelaskan perbedaan countable noun dan uncountable noun dan berikan contoh. Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung secara langsung.
Contoh one apple, two apple. Uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya air. Jelaskan perbedaan abstrak dan konkret noun. Berikan contoh. Abstrak adalah kata benda yang menyatakan ide, konsep, perasaan, keadaan, karakter. Contoh love dan hate. Sedangkan konkret noun adalah kata benda berupa material atau sesuatu yang berwujud nyata. Contoh boy dan doll. 18. Jelaskan perbedaan proper noun dan common noun. Berikan contoh. Proper noun adalah nama orang, tempat, benda, atau gagasan yang spesifik. Contoh mutiara, Palembang, dan fosil. Common noun adalah nama orang, tempat, benda, atau gagasan secara umum. Contoh book dan tablet. Apa perbedaan compound noun dan collective noun? Berikan contoh. Compound noun adalah sebuah nomina baru yang dibentuk oleh dua gabungan nomina atau lebih. Contoh sea plus foods jadi seafood. Collective noun adalah sebuah nomina yang diberikan untuk sekelompok atau sejumlah orang, tempat, atau gagasan. Contoh staff dan library. 20. Apa itu WH question? WH question adalah pertanyaan untuk meminta informasi. Jelaskan 8 macam WH question dan berikan contoh. 1. What menanyakan nama benda, orang, jenis, profesi. Contoh what are you. 2. How menanyakan orang sebagai pelaku. Contoh how are you. Whose menanyakan pemilik suatu benda. Contoh whose brother is the boy. Which menanyakan pilihan. Contoh which is the sister. How menanyakan kondisi. How are you. Where menanyakan tempat. Contoh where is the library. 7. Why menanyakan alasan. Contoh why do you come late. 8. Whom menanyakan orang. Contoh whom do you meet. 22. Bisakah WH question digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif? Bila iya, berikan contoh, dan bila tidak, jelaskan. Bisa. Contoh kalimat negatif, he did bring snacks to the home yesterday. Contoh kalimat interrogatif, are you happy. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.